Perkenalkan, nama saya Nanda Risa Maulana dengan NIM 14046250027. Adanya video ini untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah Filsafat Ilmu dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Ridwan Effendi, MUD. Pada video kali ini, saya akan membahas beberapa kasus aktual yang berkaitan dengan hubungan antara sains, agama, dan filsafat ilmu. Dalam pembahasan ini, saya akan menjelaskan bagaimana filsafat ilmu membantu kita memahami validitas teori, persoalan etika, konflik pendidikan, isu lingkungan, hingga hubungan antara ilmu kedokteran dan keyakinan agama. Kasus pertama membahas tentang seorang profesor biologi molekul yang menghadapi tantangan terhadap teori lama mengenai mekanisme DNA dalam reproduksi sel. Selama bertahun-tahun, teori tersebut menjadi dasar penelitian dan terapi gen. Namun, muncul data baru dari tim peneliti muda yang menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu, teori ini tidak sepenuhnya berlaku. Dalam konteks ini, filsafat ilmu memiliki peran penting untuk menilai validitas suatu teori. Filsafat ilmu mengajarkan bahwa ilmu pengetahuan tidak bersifat mutlak dan selalu terbuka terhadap kritik serta pembaruan. Kebenaran ilmiah bukan berarti tidak dapat digugat, melainkan harus terus diuji melalui penelitian dan bukti empiris. Di sini kita bisa melihat konsep falsifikasi dari Karl Popper. Menurut Popper, sebuah teori ilmiah dianggap ilmiah jika dapat diuji dan berpotensi dibuktikan salah. Jadi, ketika tim peneliti muda menemukan data yang bertentangan dengan teori lama, hal itu bukan ancaman bagi ilmu pengetahuan, tetapi justru bagian dari perkembangan ilmu. Proses falsifikasi mendorong ilmuwan untuk menguji ulang teori lama dengan metode yang lebih luas dan objektif. Dengan demikian, ilmu pengetahuan berkembang melalui dialog, kritik, dan pengujian terus-menerus. Kasus kedua membahas tentang teknologi cloning dan rekayasa genetik yang memunculkan perdebatan etis dan agama. Sebagian pihak melihat teknologi ini sebagai kemajuan besar, tetapi sebagian lainnya menganggapnya sebagai campur tangan terhadap proses penciptaan Tuhan. Dalam hal ini, filsafat ilmu membantu manusia memahami bahwa perkembangan ilmu tidak hanya dinilai dari manfaat praktis, tetapi juga dari dampak moral dan sosialnya. Filsafat ilmu menghubungkan antara pengetahuan dengan etika. Artinya, ilmuwan tidak cukup hanya bertanya, apakah teknologi ini bisa dilakukan, tetapi juga harus bertanya, apakah teknologi ini layak dilakukan. Perspektif agama juga penting dalam diskusi ilmiah, karena agama memberikan pertimbangan nilai, moral, dan kemanusiaan. Untuk mengintegrasikan agama ke dalam diskusi ilmiah, diperlukan dialog terbuka antara ilmuwan, tokoh agama, dan masyarakat. Dengan adanya komunikasi yang baik, teknologi dapat dikembangkan secara bertanggung jawab dan tetap menghormati nilai-nilai kemanusiaan serta keyakinan masyarakat. Kasus ketiga membahas konflik antara pengajaran teori evolusi dan keyakinan agama di sekolah. Sebagian orang tua ingin agar narasi penciptaan juga diajarkan sebagai alternatif dalam pendidikan. Filsafat ilmu dapat digunakan untuk memahami bahwa sains dan agama sebenarnya memiliki wilayah pembahasan yang berbeda. Sains bekerja berdasarkan observasi, eksperimen, dan bukti empiris. Sedangkan agama lebih menekankan aspek spiritual, moral, dan keyakinan. Konflik sering muncul ketika keduanya diposisikan saling bertentangan. Pendekatan yang lebih inklusif adalah dengan tetap mengajarkan teori evolusi sebagai bagian dari ilmu pengetahuan karena didukung metode ilmiah. Tetapi sekolah juga dapat memberikan ruang dialog mengenai perspektif agama dalam mata pelajaran yang sesuai, seperti pendidikan agama atau filsafat. Dengan cara ini, siswa belajar menghargai keberagaman pandangan tanpa mencampur adukan metode sains dan keyakinan agama. Kasus keempat membahas perbedaan sikap organisasi agama terhadap isu pemanasan global. Ada organisasi yang mengabaikan bukti ilmiah tentang perubahan iklim, tetapi ada juga yang aktif dalam kampanye lingkungan.
Filsafat ilmu membantu kita memahami bahwa penerimaan terhadap sains sering dipengaruhi oleh cara pandang, nilai, dan interpretasi sosial suatu kelompok. Sebagian organisasi agama mungkin fokus pada aspek spiritual sehingga kurang memberikan perhatian pada isu lingkungan. Namun, kelompok lain melihat bahwa menjaga bumi adalah bagian dari tanggung jawab moral manusia. Pendekatan yang dapat dilakukan untuk mendorong kolaborasi antara ilmuwan dan komunitas agama adalah dengan membangun kesadaran bahwa menjaga lingkungan bukan hanya persoalan ilmiah, tetapi juga persoalan etika dan kemanusiaan. Ilmuwan dapat memberikan data dan solusi berbasis penelitian, sedangkan tokoh agama dapat menggerakkan kesadaran moral masyarakat melalui ajaran agama. Kolaborasi ini penting agar upaya menjaga lingkungan menjadi lebih kuat dan diterima luas oleh masyarakat. Kasus kelima membahas tentang dokter yang menghadapi pasien yang menolak pengobatan modern karena alasan keyakinan agama. Situasi ini menunjukkan adanya tantangan antara praktis medis dan kepercayaan masyarakat. Filsafat ilmu membantu menjembatani perbedaan tersebut dengan menekankan pentingnya dialog dan pemahaman terhadap berbagai sudut pandang. Ilmu kedokteran didasarkan pada penelitian ilmiah dan bukti medis, tetapi keyakinan agama juga memiliki pengaruh besar dalam cara seseorang mengambil keputusan. Dalam kasus tersebut, kita dapat memahami bahwa filsafat ilmu memiliki peran besar dalam kehidupan modern. Filsafat ilmu membantu manusia berpikir kritis, menilai kebenaran secara objektif, memahami hubungan antara ilmu dan etika, serta menjembatani konflik antara sains dan agama. Pada akhirnya, ilmu pengetahuan dan agama tidak harus selalu dipertentangkan, tetapi dapat saling melengkapi demi kebaikan manusia dan masyarakat. Sekian penjelasan saya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.